Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Berita agak mengejutkan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan NU. Ini kalau tidak salah perkumpulan pesantren Nahdlatul Ulama begitu, mengenai keharaman tray yang dipakai di dalam MBG ya, makan bergizi gratis. Wah, ini pasti heboh ya, pasti heboh. Dan yang menjadi lucu bagi saya begitu kalau mendengar berita ini, lah kok bisa NU sampai repot-repot mengeluarkan isu ini, mengeluarkan narasi ini. Narasinya juga tidak lengkap, kemudian sudah dibantah oleh beberapa pihak ya, yang mana permasalahan utamanya kalau kita melihat dari ke-NU-nya itu yaitu upaya untuk mentahkik dan mentadkik perkara ini. Perkara apa? Perkara kehalalan tray yang dipakai begitu. Karena sedari awal kita melihat bahwa Nahdlatul Ulama itu sangat toleran dan sangat mudah sekali di dalam melihat hukum satu perkara, apalagi di dalam perkara yang kaitannya dengan makanan dan minuman. Misalkan di dalam hal hukum biawak ya, makan biawak, itu di tempat saya masih banyak biawak itu dimakan dan diburu, padahal yang tahkiknya itu kan biawak bukan dob, itu perkara yang lain. Nah, NU di sini tidak berbicara, diam. Kemudian di dalam gaji PNS ya, diam juga. Kalaupun mengatakan ya boleh dipakai, nanti urusannya bukan dengan sumber gajinya, tetapi dengan jenis pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, jadi permasalahan tatkala tray MBG ini ditahkik dan ditadkik begitu ya, diperdalam bahasanya begitu, dipastikan ini halal, harus halal, sehingga pergi dulu ke China, kemudian di situ ada unsur babinya yang oleh yang mengatasnamakan NU ini tidak disebutkan apa unsur babinya itu. Saya sempat bingung, kok bisa ya tray itu ada unsur babinya. Ternyata nanti akan dijelaskan, kita akan lihat videonya, bukan oleh yang NU-nya ini. Dalam hal itu ditadkik, tetapi dalam hal haji ya, kuota haji itu nggak pernah ditahkik, nggak pernah ditadkik, dan juga tidak menyuarakan begitu ya kelompok pesantren-pesantren ini untuk segera memproses Yakult. Tidak ada desakannya, malah ke sini. Ya pada akhirnya ya, kalau misalkan kita ini dalam hal kemarin, dalam hal KPU mengeluarkan kebijakan agar supaya ijazah itu dilindungi oleh hukum, jangan diberikan ke publik kecuali atas izin pemiliknya. Kemudian kita menjadi berspekulasi, di situ ada tangan Jokowi begitu ya. Ya pada akhirnya kita juga berspekulasi, ini NU ngapain begitu? Orang lagi terfokus kepada perkara haji, lah kok malah membahas tray MBG, yang mana kalau misalkan itu murni tidak boleh, tidak harus menurut 4 madhab diselidiki, ditahkik dan ditadkik untuk permasalahan itu, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya ini sangat bertentangan dengan sikap berfikih Nahdlatul Ulama selama ini. Ini supaya kita ada konteks dulu, kita lihat dulu videonya ya. Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama mengkritisi penggunaan wadah makan bergizi gratis produksi China yang diduga terpapar minyak babi dalam proses pembuatannya. Asosiasi Pesantren NU juga menuntut pemerintah menghentikan pengadaan impor yang melibatkan produk tidak halal. Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah menanggulangi kerawanan gizi di kalangan anak-anak sekolah. Namun belakangan muncul keraguan sejumlah pihak soal kehalalan peralatan makan yang digunakan, khususnya baki yang diproduksi di China. Ketua Rabitah Wahid Islamiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Rahmat Zailani Kiki, menegaskan peralatan makan tidak boleh tercemar unsur haram. Program MBG diminta untuk terus berjalan tanpa melibatkan produk yang diragukan kehalalannya. Asosiasi Pesantren NU mendorong supaya pemerintah menghentikan pengadaan baki impor yang diduga terpapar minyak babi.
Menanggapi isu di media sosial dengan informasi yang menyebutkan nampan atau food tray, makanan bergizi gratis diduga mengandung minyak babi, Kepala Badan Gizi Nasional membantah dan memastikan minyak yang digunakan untuk stamping food tray menggunakan minyak nabati yang berasal dari tumbuhan. Oke, nah ini kan permasalahan pertamanya dulu ya seharusnya. Apakah semua food tray yang disebarkan di Indonesia ini itu adalah diimpor dari Cina atau tidak? Itu harus dipastikan dulu. Kemudian dalam proses apa? Ini tidak dijelaskan oleh NU. Nanti akan ada video keduanya ya. Kita akan saksikan dulu sanggahan dari pihak resmi pemerintah. Food tray itu menggunakan isu minyak itu bukan pada food tray-nya ya, karena komponen food tray itu logam, ya. Salah satunya nikel. Jadi tidak ada minyak di dalam food tray-nya. Nah, minyak itu digunakan pada saat stamping atau pencetakan yang digunakan pada alatnya. Supaya tidak panas dan mudah. Nah, kemudian setelah dicetak, minyak itu kemudian akan dibersihkan, direndam, dibersihkan sehingga steril. Begitu. Nah, isunya adalah menggunakan minyak apa. Nah, untuk di dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati ya, artinya dari tumbuhan, dan kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Nah, untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Halal ya, agar food tray yang diimpor sudah distempel halal. Oke. Nah, begini dulu ya, permasalahan pertama. Ini kita, NU ini sedang disorot mengenai keterlibatan korupsi kuota haji, itu dulu. Sehingga usaha apapun sebagai narasi yang berbarengan dengan narasi kuota haji itu akan dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk dari deviasi, pengalihan isu. Itu akan dianggap demikian. Ini adalah presiden yang jelek. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dilihat dari urgensi. Apakah harus kita itu sampai sedemikian? Nah, sedemikian itu dalam pengertian sampai datang semua perkara ini dicek, kemudian apakah itu tidak ada proses haram sama sekali begitu. Apakah itu harus sampai nanti akan dikatakan datang ke China kemudian menyelidiki sendiri dan didapatilah di situ ada proses yang memakai minyak babi. Apakah harus seperti itu? Ini dulu ya, bahwa yang namanya halal kalau kita lihat dari definisi yang paling mudah itu dalam pengertian yang paling tidak merepotkan kita, itu adalah ma la yu'lamu hurmatuh, adalah perkara yang tidak diketahui keharamannya. Nah, jadi apabila kita disuruh untuk memakan perkara yang halal, yang mesti kita lakukan itu kita tahu tidak ini haram. Itu pertanyaannya, bukan apakah kita tahu secara pasti ini halal. Tidak seperti itu. Jadi ta'rifnya itu dengan did ya. Dalam ilmu kalam itu bermasalah nanti. Cuma di dalam fikih misalkan oleh Syekh Said Fodah itu dipakai itu di dalam kitab syarah Dardir itu dipakai. Ma la yu'lamu hurmatuh, perkara yang tidak diketahui keharamannya. Sehingga Anda tidak akan melihat misalkan orang Nahdlatul Ulama itu pergi ke pasar, kemudian membeli ayam, kemudian ditahkik dulu, ini ayam dari mana pemotongannya, kemudian datang dulu ke tempat pemotongannya, kemudian dilihat bagaimana cara memotongnya, apakah sesuai syariat atau tidak, kemudian besoknya gitu lagi, karena ayam yang diselidiki sekarang bukan ayam yang diselidiki besok, dan lain sebagainya. Nggak bakalan, pokoknya kita datang ke pasar, kemudian kita lihat tidak ada yang janggal, pada leher ayam itu dia ada sayatan, selesai, kita bawa pulang, ya. Karena kita tidak perlu untuk mentadkik seperti itu, kecuali ya kalau kamu itu sufi. Yang mana kalau sufi biasanya suka ada adat tersendiri, nggak perlu tahkik seperti itu. Nah itu, jadi kelakuan dari NU ini secara ilmu pun tidak diperlukan. Coba lihat misalkan di dalam syarah Sahih Bukhari mengenai Kitabul At'imah wal Ashribah, ya, kitab tentang minuman dan makanan dan minuman. Itu pun ada beberapa hadis yang mengindikasikan ke sana. Malah hukum ghalabah itu tidak dipakai dalam beberapa hal tatkala kita sudah masuk fikihnya.
Nah, poinnya begini, berhati-hati di dalam fikih itu, di dalam yang mu'tamad itu bisa dipakai oleh individu, tetapi di dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia, apalagi untuk organisasi seperti Nahdlatul Ulama, ini menjadi janggal. Beberapa kejanggalannya misalkan, kita contoh nih, ini masih dalam poin yang kedua ya, tidak perlu mentahkik seperti itu. Di dalam filter rokok misalkan, orang NU kan terkenal tuh, rokokan tuh. Filter rokok misalkan, filter rokok itu isunya, itu kan ada hemoglobin babi di situ. Apakah kita pernah mendengar orang NU kemudian datang kepada pabrik-pabrik memastikan bahwa itu tidak ada hemoglobin babinya? Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar itu dilakukan. Ya, nah kenapa di dalam MBG ini dilakukan? Kemudian tatkala melakukan konversi nah itu convention ya, konferensi pers, melakukan konferensi pers, NU ini yang dari NU yang bawa nama NU begitu ya, ini tidak menyebutkan babinya itu pada proses apa. Saya sempat bingung juga pertamanya, lah kok bisa ya logam, masa ada babinya di embed di situ begitu ya, dicampurkan di situ. Ternyata kan tidak, dari apa yang kita dengar tadi itu dari proses stamping. Nah, kalau dari proses stamping ini itu kan memang ada beberapa permasalahan mengenai barang-barang yang berasal dari babi itu ya. Dalam hal seperti itu, misalkan ini pernah terkena oleh babi, atau misalkan dia itu ada babi yang bisa hilang, padahal bisa hilang. Apakah itu najisnya mughaladzah atau itu najisnya mutawasitoh? Yang mengatakan mughaladzah ada dalilnya itu kan kias dengan anjing ya, yang mana ada yang mengatakan karena babi itu lebih parah daripada anjing maka kiasnya kias aulawi. Tetapi dalam mazhab yang lain, pengkiasan anjing kepada babi itu lemah, dan itulah kalau tidak salah juga yang dipegang oleh Imam Nawawi kalau tidak salah. Cuman yang pastinya itu qaul bahwa mengkiaskan anjing kepada babi itu, apalagi kiasnya itu kias aulawi, dia adalah perkataan yang ada begitu, subut ada perkataannya dari salah satu dari 4 madhab ini. Nah, jika demikian kenapa susah-susah sampai harus merekomendasikan stop import dari China itu, kalaupun memang tray yang ada sekarang itu semuanya dari China? Kenapa tidak NU ini merekomendasikan supaya dicuci saja begitu? Dan itu kan pasti dicuci. Dan kalau dicuci yang mutawasit itu kan hilang begitu, pakai sabun apa segala macam, selesai permasalahannya. Jadi ini diantara kejanggalan-kejanggalan yang ada, dan masih banyak juga perkara yang lain. Kalau misalkan kita pada akhirnya menjadikan apa yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama ini sebagai sikap kita di dalam menimbang perkara halal dan haram, ini akan sangat sulit sekali semuanya itu. Nah, kita misalkan ini masyhur sekali di dalam kitab-kitab fikih, di dalam perkara-perkara yang makruh ya, atau malah di dalam beberapa kitab tasawuf, bahwa mencuci pakaian di antara bid'ah ya, di antara bid'ah yang hukumnya makruh itu apa? Mencuci pakaian baru. Jadi saking hati-hatinya orang ini, karena pakaian baru ini takut terkena oleh beberapa masalah, misalkan terkena oleh najis dan lain sebagainya, tatkala memberi pakaian baju itu sebelum dipakai dicuci dulu. Nah, kenapa itu termasuk bid'ah atau malah bahkan bid'ahnya yang makruh begitu ya dalam pengertian seperti itu? Karena itu tidak ada landasannya begitu. Kenapa harus demikian? Karena tadi pada akhirnya yang dikatakan halal itu baik untuk dipakai atau untuk dimakan, itu perkara yang tidak diketahui keharamannya. Nah, kalau kamu pergi ke pasar kemudian kamu tidak mengetahui di situ misalkan pernah terkena air liur anjing atau tidak pernah terkena misalkan oleh kotoran-kotoran hewan, yang ngapain juga dicuci begitu. Jadi itu adalah kehati-hatian, yang malah kehati-hatian seperti itu sifatnya bid'ah, dan malah kehati-hatian seperti itu bisa jadi makruh. Nah, ini yang harus ditekankan, sehingga tatkala dari pihak Nahdlatul Ulama ini ada gestur seperti ini, mentahkik perkara yang tidak biasa mereka tahkik, akhirnya ada sedikit pertanyaan begitu ya. Ini kita saksikan nih konversinya. Sebentar. Perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya
dari Wakil Sekretaris RMI NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana, ke Cina, melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan mak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita. Oke, sebentar. Ini tidak dijelaskan prosesnya menggunakan minyak babi. Proses yang mana? Ini tidak dijelaskan. Akhirnya akan menjadi keributan. Kemudian ngapain juga tadi saya katakan, ngapain sampai jauh-jauh ke China, kemudian mentahkik hal itu. Ya, ini kalau prosedur ini dilaksanakan, repot semua kita menjadi. Kenapa? Tadi mengenai filter yang ada pada rokok. Kemudian baju-baju itu kan sampai keluar ada merek baju yang mengatakan bahan halal, jilbab halal. Itu kan kita jadi heran, kok ada jilbab halal, memangnya ada jilbab yang haram. Ternyata mereka mentahkik masalah itu, tidak menggunakan bahan babi sama sekali, itu ditahkik tuh. Ini menjadi permasalahan, apakah harus seperti itu? Ya. Lah, ini begini ya. Stempel halal pun pada akhirnya dia tidak menjamin apa-apa. Saya katakan demikian, stempel halal pun. Karena stempel halal ini dia adalah sampel. Dan sampel tatkala diberikan itu belum tentu dia yang dibuat esok harinya. Nah, kan masa kita ini mau setiap bungkus itu kita mau disampel setiap bungkus, malah kalau misalkan yang paling sering itu diantaranya gummy bear itu ya. Gummy bear itu apa? Kalau di kita kayak jelly-jelly itu kayak yupi-yupi kayak gitu. Itu kan banyak juga tuh isu-isunya memakai gelatin kalau tidak salah satu bahannya itu. Itu kan isunya. Yang mana pada akhirnya orang-orang berlomba-lomba untuk memakai label halal di situ. Yang mana sebetulnya label halal pun ya bisa jadi itu kan yang diberikan sebagai sebagai sampel, kemudian nanti dikasih halal, kemudian disebarkan begitu. Nah, itu kan nanti akan ada argumen. Oh, itu kan nanti dilihat oleh BPOM dan lain sebagainya. Loh ya, makanya ini kan berarti membutuhkan sinergi ya. Ini harus terintegrasi. Yang mempermasalahkan hal ini jangan cuman NU doang, kemudian pergi ke Cina, kemudian memperhatikan tray MBG di sana, kemudian pulang ngambil kesimpulan dikonvers begitu. Kan belum tentu juga yang tray yang ada di Indonesia ini semuanya berasal dari China, dan belum tentu juga yang dibuat seperti itu bahannya bahan yang sama oleh pihak yang datang ke China itu. Dan kalaupun memang benar, prosesnya di mana, dijelaskan dong begitu, supaya kita minimalnya ada solusi untuk menghadapi permasalahan ini. Agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Sementara Badan Penyelenggara yang disarankan oleh orang NU ini malah mengatakan supaya impornya tidak diteruskan. Saya tidak bermasalah dengan import apapun itu, cuman ini secara keilmuan saja bermasalah begitu. Kenapa seperti itu? Permasalahannya, solusinya begitu. Karena kalau misalkan ini tadi nanti akan dijelaskan, yang ada itu memang ada beberapa pabrik seperti itu, yaitu yang memakai minyak itu pada proses stamping ya, mungkin supaya supaya tidak lengket atau bagaimana tatkala di stempelnya itu. Saya pun tidak tahu kenapa harus memakai pelumas begitu ya. Pelumasnya itu bisa dengan minyak nabati, bisa dengan minyak hewani. Ini tatkala dilakukan seperti itu, kemudian solusi satu-satunya itu adalah stop tray, padahal bisa jadi industri dalam negeri itu bisa memenuhi permintaan, bisa tidak. Yang mana padahal bisa ada solusi yang lain. Ya, apa itu? Yang mengambil qaulnya madhab yang tidak menyamakan atau tidak menghukumi perkara yang berasal dari babi itu sebagai najis mughaladzah, tetapi sebagai najis mutawasithah. Jadi tidak perlu sampai menstop, kalaupun memang itu yang dilakukan oleh pemerintah. Cukup dengan memastikan itu bersih dengan cara apa? Cuci dulu sekali dengan air yang suci dan mensucikan. Selesai dari situ. Jadi ngasih tahu tata caranya. Ini loh, kalau misalkan kamu impor tray dari China yang mana kemungkinan besar itu stampingnya memakai minyak babi, maka ini bersihkan dulu, jangan dengan cara direndam. Karena kalau direndam kemungkinan besarnya airnya tagoyur, airnya berubah jadi najis. Tetapi lebih baik dengan air yang mengalir, atau kalau dengan air yang direndam maka harus lebih daripada 2 kulah yang jangan sampai berubah dengan
satu zat apapun, baik di dalam rasa, warna ataupun baunya. Kan bisa seperti itu. Ya pasti ini tendensius banget, kayak mau bikin rame begitu. Tapi masalah kuota haji nggak Negara dipertanyakan. Jaminan Produk Halal membantah Nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Nah, ini bantahannya BPJPH nih. menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya. Sebentar, ini Pak Haikal Hasan itu kalau nggak salah dulu kontra pemerintah, sekarang udah masuk ke pemerintah, jadi agak aneh saya melihatnya. Saya nggak ngelihat orang ya. Ya inilah ada jaminan begitu, regulasinya sudah ditetapkan. Peralatannya semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Sementara Oke. Itu dari Haikal Hasan ya. Apa jabatannya beliau, tolong tuliskan di bawah. Kalau nggak salah mengenai kehalalan itu ya. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana. Selamat sore, Prof. Oke. Dadan, apa kabar? Sore, Mas Davi, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, Prof. Pertama, saya ingin konfirmasi, Prof, terkait dugaan kandungan minyak babi pada produk food tray ini yang ramai di media sosial, dan informasinya juga Presiden memberikan perhatian soal ini, Prof. Seperti apa temuan BGN? Nah, tentu saja begini, food tray itu kan terbuat dari campuran mineral ya, salah satunya nikel, dan minyak itu digunakan pada saat proses pencetakan atau stamping ya, ketika dia membentuk, dan minyak itu digunakan di dalam mesin, bukan pada food tray, tidak ada dalam campuran food tray-nya, jadi itu hanya digunakan pelumas ketika pencetakan. Nah itu setelah dicetak, kemudian dibentuk dan sebagainya, kemudian dihaluskan, baru kemudian dicelupkan, dibersihkan sehingga food tray itu bisa lolos kualifikasi dan kemudian dipasarkan. Jadi dalam keadaan yang bersih, tidak ada minyak sama sekali. Itu proses secara umum. Oke, nah yang ditemukan informasinya dari China, langsung dari pabriknya dan lain sebagainya, ini sebenarnya fakta yang ditemukan BGN seperti apa, Pak? Apakah betul itu salah satu pabrik produsen food tray atau seperti apa? BGN belum pernah mengecek sampai ke Cina. Tapi Oke, nah itu BG-nya aja nggak sampai pergi ke China. Kemudian dari NU itu ngapain sampai pergi ke China itu? Ya repot. Ini apakah juga pernah dilakukan misalkan pada sapi impor oleh Nahdlatul Ulama begitu, apakah pernah dilakukan atau tidak? Kemudian bahan-bahan impor tuh yang datang sama kita tuh jagung, kalau kedelai lagi kedelai ya. Kemudian makanan-makanan olahan yang seperti itu pernah dilakukan atau tidak? Malah yang ramai di kita kan masalah lele itu juga. Itu nggak ada tahqiq tuh. Nggak ada tahqiq, semua produsen lele dilihat apakah dia itu makan bangkai atau tidak. Nggak ada juga seperti itu. Ini usaha untuk mempersulit diri sendiri. Nah, di dalam segi perpolitikan, kita melihat pada akhirnya ada usaha untuk apa? Untuk menyelewengkan perhatian terhadap Nahdlatul Ulama. Udah makasihan ya Khalid Basalamah itu dijadikan pusat perhatian ya, yang mana ya kalau misalkan teman-teman dari Wahabi pada akhirnya mereka menjadi agak kesel begitu, kenapa ini dilama-lama, ya wajar juga. Nah sekarang dari Nahdlatul Ulamanya nggak ada tuh desakan-desakan untuk cepat-cepat Khalil Stakuf, bukan Khalil Stakuf, siapa itu, Yakut ya, dan ring dekatnya itu untuk segera diselidiki, ditetapkan statusnya, itu sampai saat ini saya tidak mendengar begitu ya, secara resmi, baik dari NU secara resmi atau dari orang-orang yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Kemarin saya sudah minta kepada Pak Kepala Badan Penyelenggaraan Halal ya, Jaminan Halal itu untuk ke Cina. Jadi beliaulah yang berangkat ke Cina, karena memang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjamin produk halal itu bukan BGN tapi BPJPH. Jadi Pak Kaban
Pak Haikal itu. Dan Pak Haikal kan sudah betul ya. menyampaikan bahwa nanti ya untuk bisa meyakinkan semua pihak, semua food tray yang diimpor harus ada label halalnya. Dan BGN sendiri sekarang sedang berusaha untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri. Di dalam negeri pun sama, ketika mencetak food tray kan harus menggunakan minyak juga. Ya, dan kita bisa mengontrol kalau di pabrik-pabrik dalam negeri minyak yang digunakannya apa. Tapi minyak sendiri itu kan tidak menjadi bagian dari food tray, tetapi hanya digunakan pada saat stamping. Oke, kalau yang tadi Anda katakan bahannya minyak nabati begitu Pak ya. Nah, dari mana kemudian bahan-bahan ini? Sebentar, itu bukan bahan sekali lagi ya, itu adalah pelumas yang dipakai saat stamping. Jadi tidak ada bahan kandungan di dalam food tray-nya itu sendiri. Ya gimana begitu mau masuk ke situ? Ini didapatkan untuk program makan bergizi gratis Pak. Apakah memang sebagian ada yang impor, sebagian ada yang dari dalam negeri, atau seperti apa Pak? Nah, sekarang ini yang ada digunakan merupakan perpaduan antara produk dalam negeri dan impor. Kita BGN sendiri belum membeli satupun food tray secara resmi, secara badan ya. Untuk digunakan dalam program makan bergizi, karena sejauh ini yang menyiapkan food tray adalah para mitra, bukan Badan Gizi Nasional. Oke, para mitra artinya mitra yang membangun gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi sekarang hari ini kan sudah ada 8.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPG, dan itu artinya ada 8.343 mitra yang merupakan mitra Badan Gizi, dan mereka lah yang membeli food tray tersebut, bukan Badan Gizi. Oke. Nah, jadi Badan Gizinya sendiri tidak mengimport itu, dan apakah import itu ada? Saya kira sih ada. Makanya NU juga sampai bertindak seperti itu ya. Kalau tidak ya konyol saja begitu. Kok belum tahu ada orang yang mengimpor tapi tiba-tiba datang ke China untuk ngecek pabrik begitu. Cuman permasalahannya bukan di situ tadi ya. Permasalahannya itu sekali lagi, Nahdlatul Ulama itu adalah orang-orang yang penuh ilmu di dalamnya itu, seharusnya, saya katakan seharusnya, yang penuh ilmu. Yang mana di antara ciri keilmuan seseorang itu, dia mudah untuk dia mudah untuk melihat hukum dalam pengertian selalu ada solusi begitu, selalu ada solusi, bukan cari-cari alasan, bukan. Karena ini kita berbicara dalam hal kehidupan beragama di dalam kemajemukan yang ada dan di dalam kesulitan mentahkik atau melaksanakan qaul-qaul yang muktamad. Di situ kemudian mempermasalahkan perkara yang secara keilmuan bisa jadi tidak bermasalah. Ini menjadi heran. Dan kalau misalkan ini memang mau mulai sekarang misalkan Nahdlatul Ulama mau hati-hati di dalam semua perkara, ya harusnya tidak berhenti di sini juga. Dan yang menjadi permasalahan tadi, waktunya tidak tepat. Selalu seperti itu yang ada sekarang itu ya. Selalu waktunya tidak tepat. KPU kemarin bikin undang-undang, waktunya tidak tepat. Kemudian Gibran revisi umur ke MK itu juga tidak tepat. Nah, sekarang ini tidak tepat juga begitu. Ya pada akhirnya kalau misalkan ada suara-suara yang melihat aneh kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan NU ini, yang menjadi wajar begitu ya. Nah, demikianlah ya. Jadi ala kulli hal jika dibahas dengan ilmu, ini akan sangat mudah di dalam mencari jalan keluar. Tetapi kalau sudah main politik lagi di situ, ya rame lagi, tambah narasi lagi, tambah ribet lagi. Demikian, semoga kita semua adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.